Halo sahabat Falas, bertemu kembali di Falas Talk. Izinkan kembali saya memperkenalkan diri. Saya Fajar B.S. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM, bidang transformasi digital. Falas Talk adalah tempat diskusi yang serius, tapi santai. Banyak topik yang akan kita diskusikan di sini, dari berbagai segmen, baik yang berat juga yang ringan. Saya berharap akan banyak informasi penting terkait berbagai topik yang dapat diperoleh oleh sahabat Falas di kanal YouTube Falas Talk ini. Sebagaimana yang saya pernah sampaikan bahwa Falas Talk ini bukan sekedar tempat berbincang dan mengobrol biasa-biasa saja, tetapi kita akan kupas tuntas segala permasalahan di Falas Talk ini. Di episode ini kita masih ditemani oleh narasumber kita, Ibu yang cantik, Ibu Utami. Kita akan membahas satu topik yang relevan dengan di mana tempat Ibu Utami berkarya, yaitu terkait layanan publik. Nah, sahabat Falas, mari kita mulai perbincangan kita. Sebelumnya kita berkenalan dengan Ibu Utami. Bu Utami, ya, selamat datang kembali di Falas Talk. Terima kasih Pak Fajar. Ya, Bu, silakan memperkenalkan diri karena mungkin pasti ada sahabat Falas yang masih belum terlalu mengenal Ibu. Silakan, Bu. Baik, sahabat Falas, izinkan saya memperkenalkan diri. Di pertemuan yang lalu barangkali sudah ada sebagian sahabat Falas yang mengenal saya. Nama saya Sri Puguh Budi Utami, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Kementerian Hukum dan HAM. Baik, Bu, terima kasih. Bu, kita mulai ya, Bu, ya, perbincangan kita. Bu, bila kita melihat berita, ada dua jalur opini terkait respon masyarakat di luar terhadap pemerintah. Yang satu merasa bahwa kinerja pemerintah itu sudah baik dan perlu ditingkatkan. Ya. Sementara yang lain berkata kinerjanya buruk. Pemerintah perbaiki diri, belajar dan layanilah masyarakat. Nah, terkait ini, Bu, kira-kira bagaimana pendapat Ibu? Ya, terima kasih Pak Fajar. Yang pasti kalau kita mau tahu bagaimana tingkat kepuasan layanan publik terhadap kinerja pemerintah, itu ya melalui survei. Melalui survei, ya, Bu, ya. Melalui survei. Melalui survei akan kita ketahui bagaimana pemberi layanan melaksanakan tugasnya, penerima layanan menerima manfaat dari layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini. Oh, berarti melalui survei ini nanti akan ada indeks pengukuran kinerja pelayanan publik, ya, Bu, ya? Betul. Oke, jadi kita tidak bisa hanya sekedar beropini saja untuk menilai bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tetapi harus terukur, ya, Bu, ya. Betul. Nah, baik, Bu Utami, kalau saya telusuri mengenai indeks layanan publik ini, kita akan langsung terhubung kepada layanan Kemenpan RB, Bu. Selalu gitu. Nah, bisa jelaskan, Bu, apa kira-kira sebenarnya indeks yang dimaksud dengan indeks pelayanan publik ini, Bu? Baik. Kalau di Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu yang lalu sudah dalam tanda petik saya sampaikan menciptakan aplikasi untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima layanan, juga mengukur indeks persepsi anti korupsi dari masyarakat penerima layanan atas apa yang diberikan oleh pemberi layanan. Nah, melalui aplikasi 3As memang kita akan mengetahui dengan pasti, ya, saya meyakini mengetahui dengan pasti. Karena apa? Di sana ada beberapa indikator yang digambarkan dalam aplikasi tersebut, misalnya terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah dalam memberikan layanan ini, apakah sudah memadai atau belum. Terus kemudian adakah persyaratan layanan yang diberikan untuk publik menerima layanan tertentu, misalnya nih Pak, contoh mudah dalam layanan paspor, adakah
Di sana diberikan informasi persyaratan layanan, berapa lama, syarat untuk mendapatkan paspor baru itu apa saja, adakah di situ pembayaran, dengan siapa mereka akan berhadapan, waktunya berapa lama, biayanya berapa lama. Nah ini kalau memang ada di setiap pemberi layanan, tentu akan dijawab dengan baik-baik. Tapi kalau itu tidak ada, ya publik jangan diharapkan publik bisa memberikan respon positif pada saat dilakukan survei terkait dengan kepuasan layanan yang diberikan oleh kita, gitu Pak. Jadi ada beberapa variabel yang dijadikan sebagai alat ukur, mengukur kepuasan publik dalam menerima layanan. Itu di dalam aplikasi 3AS ada beberapa variabel gitu untuk mengetahui pasti. Artinya masing-masing unit yang dinilai kinerjanya itu perlu ada skema ya Bu ya? Ya. Skema layanan. Ya. Terkait apa-apa saja, apa bisa kita katakan harus ada SOP-nya Bu ya? Ya. Harus ada bisnis proses sehingga ya. Standar operasional prosedur itulah yang dinilai melalui aplikasi tersebut ya Bu ya. Kemenpan RB apakah mensyaratkan itu Bu kepada seluruh pelayanan publik, disyaratkan untuk memiliki layanan kinerja sebelum dinilai oleh aplikasi? Iya. Jadi begini, saat kita akan diusulkan menjadi wilayah bebas dari korupsi misalnya. Nah itu dasarnya untuk dapat diusulkan oleh tim penilai internal, dalam hal ini Inspektorat Jenderal, itu dinilai dulu bagaimana respon masyarakat terhadap layanan yang diberikan gitu. Misalnya masih adakah diskriminasi dalam memberikan layanan, adakah kecurangan yang dilakukan oleh pemberi layanan, adakah imbalan yang diharapkan atau yang diminta oleh pemberi layanan, adakah pungutan liar, adakah calo-calo yang berkeliaran menawarkan jasa untuk bisa dibantu dalam menerima layanan tertentu misalnya. Ketika itu semua sudah tidak ada, ya baru bisa diusulkan untuk menjadi satu wilayah bebas dari korupsi. Tapi kalau itu pun masih nilainya di bawah standar, ya tentu tidak akan diusulkan oleh Inspektorat Jenderal untuk mendapatkan penilaian lebih lanjut oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, gitu Pak. Baik Bu, dengan aplikasi ini tentu kita berharap setiap penerima layanan bisa memberikan respon betul kepada pemberi layanan. Iya, betul. Jadi responnya itu ya bisa negatif, bisa positif. Tergantung dari masyarakatnya puas atau tidak. Puas atau tidak. Adakah kecurangan? Karena paling tidak ada 3 variabel yang ada di dalam aplikasi 3AS itu tadi. Ya, apa saja itu Bu? Ya? Apa saja itu 3? Yang pertama terkait dengan bagaimana informasi layanan, variabel kepuasan kepuasan masyarakat atau kepuasan konsumen itu terdiri dari persyaratannya waktu. Adakah waktu disampaikan dengan benar, informasi layanannya, prosedurnya, terus kemudian sarana prasarana yang menjadi alat dukung untuk memberikan layanan. Adakah konsultasi, layanan konsultasi manakala ada ketidakpuasan atau ketidaktahuan penerima layanan, kemana dia bertanya, mengadu, kemana menyampaikan sesuatu. Itu variabel pertama terkait dengan kepuasan konsumen atau kepuasan penerima layanan. Variabel kedua adalah variabel tentang anti korupsi yang tadi saya sampaikan, misalnya masihkah ada diskriminasi dalam memberikan layanan, masihkah ada calo, masihkah ada imbalan, masihkah ada pungutan liar. Nah itu variabel anti korupsi. Dan yang terakhir, variabel ketiga adalah bagaimana dengan kondisi yang diterima oleh masyarakat ini masukannya. Kami mengharapkan masukan. Jadi pemberi layanan mengharapkan masukan untuk apa? Untuk evaluasi dan perbaikan tentunya. Jadi tidak sekedar memberikan indikator-indikator dari variabel tadi kita pecah menjadi indikator-indikator yang menurut kami pertanyaan yang menjadi bagian dari survei ini simple,
clear and lugas ya, bahasanya lugas dan jelas. Jadi 3 indikator dinarasikan dalam 3 variabel dinarasikan di dalam indikator-indikator. Melalui indikator tersebut menggambarkan bagaimana layanan yang diberikan oleh si pemberi layanan. Luar biasa sekali penjelasan Ibu SPBU. Jadi 3 variabel itu meliputi tentang kepuasan masyarakat, kemudian bebas korupsi, baru apa masukan dari masyarakat untuk upaya perbaikan. Luar biasa. Jadi pemerintah juga pemberi layanan terbuka terhadap layanan yang sudah dibuat ini. Kalau ada masukan untuk perbaikan, mari supaya pelayanan akan bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Betul. Artinya kita masih menginginkan partisipasi publik Bu. Pastinya begitu. Salah satu dari upaya pemerintah untuk bisa terus meningkatkan dan mempertahankan layanan yang baik, tentu partisipasi publik di good governance kan salah satunya adalah partisipasi. Betul sekali. Partisipasi publik ini penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari layanan yang diberikan gitu. Wow, cukup jelas ya Bu ya. Baik, sahabat Falas, sebelum kita lanjutkan pertanyaan, jangan lupa like, subscribe, dan feedback dalam Falas Talk kali ini ya. Kita lanjutkan pertanyaan kita Bu ya. Bu, kira-kira ada tidak ya siklus periodenisasi terkait penilaian kepuasan publik ini Bu? Dinilai sekali berapa lama Bu? Kami melakukan kalau di Balitbang Hukum dan HAM itu sebulan sekali Pak. Sebulan sekali? Sebulan sekali. Jadi sebulan sekali kami melakukan evaluasi terhadap layanan yang kami berikan setiap bulan sekali, baik dari penerima layanan luar maupun dari internal kami di dalam. Jadi kami tidak hanya menilai diri kami atas apa yang kami sampaikan kepada publik, tapi juga di internal sendiri adakah layanan yang diberikan oleh kami itu perlu perbaikan-perbaikan. Jadi internal dan eksternal, untuk mengetahui juga adakah misalnya layanan kepegawaian katakanlah begitu, kesempatan diklat enggak ke semua. Mengapa kok nggak ke semua? Kalau ada yang memberikan nilai merah misalnya, merah itu berarti sangat kurang. Nah, kami akan melakukan dialog dengan jajaran internal. Pun demikian ketika ada respon negatif dari masyarakat, dari publik, kami juga akan melakukan evaluasi, Mbak. Jadi setiap 1 bulan sekali minimal respondennya yang ditetapkan oleh Kemenpan RB itu 30 orang. Jadi di lapas, rutan, kantor imigrasi, kemudian Bapas, Rubasan, BHP, kantor wilayah, itu semua harus menyampaikan hasil surveinya setiap bulan, di akhir bulan tentunya, dengan responden minimal 30 orang. Dan itu harus berbeda-beda ya Bu ya, tiap bulannya, jangan sama. Biasanya yang sama pegawai, yang berbeda itu penerima layanan. Pegawai pun memberikan respon ke kita, ya ada yang sangat baik sekali, baik, cukup, kurang sekali gitu. Baik Bu. Kalau di Kementerian Hukum HAM sendiri, indeksasi layanan publik ini mulai diterapkan sejak kapan ya Bu? Aplikasi 3AS itu di 2019. 2019. Berarti memang era Bapak Menteri Hukum dan HAM yang kedua ya, Pak Yasona Lawli. Yang kedua. Baik Bu. Aplikasi ini setelah berhasil di Kementerian Hukum dan HAM, kita dengar ini kemudian di highlight ya Bu oleh Kemenpan RB dan digunakan oleh banyak kementerian lembaga. Bisa Ibu jelaskan nih Bu, gimana? Jadi ada beberapa kementerian yang memanfaatkan aplikasi 3AS ini. Misalnya Kemenpan RB, kemudian Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, kemudian Kementerian Perhubungan, kemudian di internal kita seluruh unit utama hukum dan HAM baik yang pusat maupun daerah. Terus kemudian ada Badan Pertanahan Nasional kalau tidak salah ada sekitar 10. Ada 10. Pemerintah daerah juga ada Bu? Pemerintah daerah DKI. Ya.
Wow. Jadi akses yang dibuka oleh kami untuk mereka diizinkan untuk memanfaatkan aplikasi 3as ini. Semakin banyak yang menggunakan, menurut kami semakin baik. Oh ya, belum lama Kementerian Desa. Kementerian Desa juga ya. Kementerian Desa. Jadi beberapa kementerian sudah melakukan studi tiru di Balitbang Hukum dan HAM pada saat kami memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, apakah misalkan ada stakeholder yang ingin menggunakan aplikasi ini, dia harus melakukan perubahan atau harus ada perubahan dalam aplikasi terkait indikator-indikatornya? Ya. Yang ada di dalam aplikasi kami itu, Pak Fajar, sebenarnya umum dan itu mengambil dari mandat yang ada di Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi sifatnya sangat umum, sangat umum, sehingga ketika digunakan oleh kementerian lembaga lain masih sangat relevan. Jadi tidak merujuk kepada misalnya permasalahan hukum, tidak merujuk kepada permasalahan HAM. Ini pertanyaan menurut kami sangat terbuka dan karena terbuka, pokok-pokok yang ada di dalam variabel yang diterjemahkan di dalam indikator ini adalah sesuatu yang sifatnya umum di level layanan publik. Gitu. Baik, Bu, ini mohon kasih bocoran sedikit nih, Bu. Setelah layanan publik ini digunakan, Kemenkumham ini pelayanan publiknya semakin baik atau stagnan, Bu? Ya, kalau kita merujuk lagi pada pemberian penghargaan, meningkat terus ini. Meningkat terus ya? Wow. Rasanya menjadi tidak elok kalau kita sudah memperoleh informasi dari publik terkait dengan tingkat layanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terus diabaikan itu gimana? Udah tahu ada layanan-layanan yang ini mestinya ditingkatkan, ada permasalahan-permasalahan yang harusnya diselesaikan, ada intervensi berupa mungkin regulasinya yang diperbaiki, sarana prasarana yang diperbaiki, atau standar operasional prosedurnya yang sudah nggak tepat lagi. Udah tahu itu, terus kalau tidak dilakukan perbaikan, yo kebangetan gitu. Tapi nyatanya tidak bahwa akhirnya Kementerian Hukum dan HAM selalu mendapatkan penghargaan. Belum lama ini kita mendapatkan penghargaan dalam layanan publik, ranking berapa ya kalau nggak salah, ranking 4 dari seluruh layanan yang diberikan oleh kementerian lembaga. Ini sesuatu banget gitu. Jadi selalu ada peningkatan di setiap tahunnya. Dalam banyak hal, Bapak Menteri Hukum dan HAM mendapatkan apresiasi dengan jajarannya, tentunya dengan jajarannya atas apa yang sudah dideklarasikan bahwa kita wajib memberikan layanan prima dengan standar sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Layanan Publik. Gitu. Baik, Bu, terima kasih. Sahabat Falas, pemerintah berusaha hadir memberikan layanan kepada masyarakat. Semuanya diusahakan untuk digital, termasuk layanan publik kepada masyarakat. Kita berusaha supaya layanan publik ini mempersempit interaksi antara pengguna layanan dan pemberi layanan, supaya ada kepuasan masyarakat yang dapat terukur. Begitu ya, Bu ya? Betul. Sahabat Falas, sebelum kita mulai sesi selanjutnya, jangan lupa bila ada pertanyaan, masuk dalam kolom komentar dan tanyakan agar kami dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Falas. Ibu SPBU, mari kita lanjut sesi yang terakhir ya, Bu ya. Bu, terkait hal-hal apa saja di Kemenkumham yang harus kita naikkan kinerja pelayanan publiknya? Apakah scoringnya atau indeksnya yang ditingkatkan, atau apa, Bu, yang memang rasanya belum cukup dan kita harus tingkatkan? Selama ini atau sejauh pengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya, bahwa beberapa layanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya sudah memenuhi harapan dari masyarakat, baik layanan di bidang
pemasyarakatan, imigrasi, KI, AHU, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pun di dalam pemberian layanan lainnya, seperti misalnya kebutuhan akan kajian tertentu. Ingin saya sampaikan di Balitbang Hukum dan HAM misalnya, ada beberapa kementerian juga yang minta kami memberikan dukungan untuk dikaji permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Contoh, permasalahan tentang perkawinan anak, ini Ibu Menteri PPPA minta pada kami untuk dilakukan kajian. Nah, mungkin kalau yang supporting dukungan manajemen mungkin tidak terlalu bersentuhan dengan masyarakat, tapi yang lainnya saya meyakini masih perlu ditingkatkan seiring dengan dinamika tuntutan masyarakat yang semakin cerdas, semakin kritis gitu. Jadi apa yang harus diperbaiki, ya mungkin karena sekarang eranya adalah era digital, dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, ini meminimalisir tatap muka, meminimalisir mungkin kalau tatap muka atau bertemu langsung ada hal-hal yang bisa ditambah, dikurang gitu. Tapi begitu nanti melalui teknologi informasi, saya meyakini akan semakin pasti layanannya. Jadi yang harus terus teman-teman siapkan adalah mengikuti tren tuntutan, tapi tentu tidak keluar dari pakem. Jadi mindset harus dirubah. Kita harus bisa berpikir bahwa apa yang kita berikan kepada publik ini berkembang terus, tidak berada di ruang hampa. Karena tidak berada di ruang hampa, maka satu-satunya jalan saat kita melakukan survei, ada informasi dari publik, harus segera ditindaklanjuti. Begitu sih Pak. Baik. Itu mudah-mudahan dengan memperhatikan hasil survei, kemudian memberikan intervensi yang tepat, akan lahir layanan prima dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Baik Bu, terima kasih banyak untuk penjelasan Ibu. Seandainya ada masyarakat pengguna layanan yang tidak terakses dengan layanan tersebut, berarti dia nggak boleh protes Bu ya? Kalau dia ingin tahu layanan pemerintah ini baik atau tidak, ya harus buka media online yang disediakan, karena sebenarnya akses begitu luasnya dengan digitalisasi ini, akses yang diberikan oleh pemerintah kepada publik begitu luas, tinggal buka saja. Kalau orang bisa menggunakan handphone, ya mestinya bisa mengetahui dengan baik jenis layanan, persyaratan layanan, kemudian apa saja hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mestinya begitu. Mestinya begitu Bu ya. Wah, betul. Sahabat Falas, pemerintah berusaha hadir memberikan layanan yang sangat baik. Alat ukurnya sudah digunakan pemerintah. Yang pasti pemerintah ingin masyarakat pengguna layanan itu bisa puas dengan pelayanan pemberi layanan, dalam hal ini pemerintah. Dan juga sudah diwanti-wanti oleh pemerintah, pemberi layanan tidak boleh korupsi. Karena masyarakat dapat mengukur indeks persepsi korupsi dari pemberi layanan, begitu Bu ya? Betul. Nah, kalau masyarakat ingin memberikan masukan, belum puas dengan layanan pemerintah, dapat memberikan masukan kepada pemerintah, dan pemerintah akan memperbaiki layanannya, menindaklanjuti. Luar biasa. Oleh karena itu sahabat Falas, terima kasih sudah mengikuti sesi Falas Talk kali ini. Kiranya sahabat Falas bisa mendapatkan masukan yang semakin lengkap terkait layanan pemerintah yang sudah prima. Terima kasih Bu Utami sudah hadir dalam layanan Falas Talk kali ini. Kita berjumpa kembali dalam Falas Talk sesi berikutnya. Salam.